Selamat pagi buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita, mari kita satu hatikan pikiran kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang tentang yang benar. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhilah dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarkanlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu, oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ku
Marilah kita mendengar hukum Taurat hari ini dari yang kelima sampai ke-10. Tita yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tita yang keenam. Jangan engkau membunuh. Tita yang ketujuh. Jangan engkau berzina. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Tita ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Tita ke-10. Jangan menginginkan rumah sesamamu. Jangan menginginin istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun dimiliki sesamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Pengasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihilah kami ya Tuhan, lupakan segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, dan bangkitkanlah amarah-Mu kerana kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, telah ditentukan Allah menjadi perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Epistel di minggu kita pada hari ini tertulis di Ibrani 10 ayat 1 sampai 13. Jadi kita ralat amanginang, sebenarnya Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Marilah kita membaca secara responsori. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tuntunan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang di dalam perlakuan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dalam dunia ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging yang hidup dan kekal. Amin. Marilah kita mendengar dikting di minggu ini. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 24 Oktober 2021. Titing nama ragam. Lelang setelah ibadah minggu sebelum pelaksanaan pesta Puncak Gotilon. Pada hari ini Minggu tanggal 24 Oktober 2021, gereja kita mengadakan lelang dalam bentuk makanan, minuman, ataupun dalam bentuk lainnya setelah ibadah minggu yang dilaksanakan oleh masing-masing WEG. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persiapan Pesta Gotilon. Berdasarkan hasil keputusan sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, kepada jemaat HKBP Jambi 1 yang berminat untuk memesan ulos yang dibordir ataupun yang tidak dibordir untuk diulosi pada saat Pesta Puncak Gotilon HKBP Jambi 1 tahun 2021 tanggal 14 November 2021 agar dapat mendaftar kepada Situa WEG masing-masing. Penyerahannya akan dilaksanakan pada saat Pesta Puncak Pesta Gotilon tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Pesta Kotilon HKBP Jambi 1 tahun 2021. Berdasarkan hasil keputusan sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 6 September 2021. Gereja kita akan melaksanakan Pesta Puncak Kotilon pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 untuk menyampaikan ucapan rasa syukur kita atas berkat yang telah kita terima selama tahun 2021 ini. Pada saat pesta puncak tersebut kita akan melaksanakan pesta amplop yang akan diisi oleh semua warga jemaat HKBP Jambi 1. Kita doakan kiranya pesta puncak Kotilon tersebut dapat berjalan dengan baik. 42. Amplop yang akan diisi oleh setiap jemaat telah disediakan oleh gereja kita, lengkap dengan nama keluarga, dan akan diantarkan oleh situa WEK kita masing-masing ke setiap jemaat, dan setelah diisi diserahkan kembali kepada situa WEK masing-masing yang akan dibawa setiap WEK pada saat pesta puncak Kotilon tersebut pada hari Minggu tanggal 14 November 2021. Persembahan amplop tersebut akan tercatat pada laporan pesta Kotilon gereja kita. Pelayanan Pendeta Resort. Pada hari ini Minggu tanggal 24 Oktober 2021, Pendeta Resort Bapak Pendeta Anju Saragi STH akan berangkat melayani kebaktian Minggu dan memimpin pesta puncak Kotilon di gereja HKBP Dolok Sion Singeti Resort Kebun Kelapa. Kita doakan kiranya perjalanan beliau selalu dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rapat Pendeta Hatopan HKBP. Pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, kantor pusat HKBP akan melaksanakan rapat Pendeta Hatopan HKBP tahun 2021. Untuk di HKBP Distrik 25 Jambi dilaksanakan secara virtual bertempat di Hotel Wiltop Jambi. Untuk itu, Pendeta Resort Bapak Pendeta Anju Saragi STH turut serta mengikuti rapat tersebut. Kita doakan kiranya rapat pendeta tersebut selalu dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keuangan. Jumlah pemasukan Rp23.252.500. Jumlah pengeluaran Rp9.844.400. Saldo kas 24 Oktober 2021 Rp139.255.024. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Yesus telah datang
yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara Kristus Yesus. Amin. Shalom. Saya mohon dimaklumi karena dengan rasa syukur kepada Tuhan saya dapat berdiri di tempat ini. Yang pertama sekali setelah saya sembuh. Selama 4 bulan saya berobat di Kuala Lumpur dan baru awal Oktober saya pulang. Dan ini yang pertama sekali saya bisa berkhotbah. Setelah saya menjalani pengobatan kanker rubah, setelah sembuh, rubah saya semakin mengecil. Jadi saya mohon dimengerti karena saya untuk berbicara tidak lagi sempurna. Shalom. Saya sangat senang untuk bisa berjumpa dengan HKBP Jam Bersatu. Saya senang dengan pemberitaan Zu yang memberikan waktu bagi saya di minggu pagi yang terakhir. Untuk berkhotbah, saya harus minum air karena begitu saya berbicara, kerongkongan saya akan kering. Jadi saya mohon untuk dimaklumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang mengapa hidup kita pada minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 hingga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Jangan engkau memperkosa hak orang asing.
dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi sahabat. Haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ulangan adalah kisah yang terakhir daripada kisah Musa. Ada 5 kisah Musa yang disebut dengan kisah Taurat, yang berisi Taurat Tuhan, perintah dan aturan undang-undang yang disampaikan oleh Tuhan kepada Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Ulangan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini diulang-ulang, kembali diberitakan kepada kita, sebab kita pun adalah umat pilihan Tuhan. Kalau disebutkan di sini Tuhan telah membebaskan Israel dari Mesir, perbudakan Mesir, sama seperti kita juga, seperti Israel, kita ini orang Kristen adalah yang dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Bapak Ibu, maka firman ini bukan hanya kepada orang Israel saja, tetapi adalah kepada kita juga. Maka firman ini harus kita akui sebagai firman Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan mau memberi berkat-berkat yang melimpah dengan firman ini. Sekalipun memang jangan perintah. Dan maka betul bersengaja dengan firman ini menempatkan tema minggu pada saat ini dengan hidup dengan rukun dan damai. Hidup dengan rukun dan damai. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa seiring dengan bertambahnya waktu, seiring dengan bertambahnya zaman, demikian peradaban manusia akan semakin maju dan semakin makmur. Bapak Ibu, kalau kita mau bertanya, apa bukti dari peradaban manusia yang semakin maju? Apa bukti dari peradaban manusia yang semakin makmur? Karena orang menjawab dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itulah kemajuan suatu bangsa dan suatu negara. Salah Bapak Ibu. Bangsa yang makmur, bangsa yang maju, bangsa yang hebat adalah suatu negara
yang dimana kehidupan manusia di dalam negara itu hidup rukun dan damai. Semakin maju zaman, semakin maju negara disebut dengan semakin makmur. Di mana di negara itu dipelihara kehidupan yang rukun dan damai. Semuanya sama-sama, semua punya hak yang sama. Bahkan pengangguran pun, harus punya gaji hak yang sama. Perlakuan terhadap manusia sangat dijunjung tinggi dan dipelihara. Semua manusia sama, sehingga tidak seorang pun manusia yang dapat berperilaku untuk menekan kemanusiaan yang lain. Jangan berhamu kalungan, tim. Nah, mata leho, masuk jauh berlaku berham memang. Sarupa do hak manusia. Merupakan mobil boleh berbalap di dalam aspal. Manusia juga punya hak di dalam kaki di atasnya. Lampu lalu banyak klakson. Mundur. Harus hewan memodus di aspal. Zolo malabi zo mobil asal lewat zo. Misalnya along hewan. Apa lazima zulma. Maka ini harus kita perhatikan betapa tingginya nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Semua manusia harus saling menghormati dan saling menghargai. Bapak Ibu baru saja merayakan bahwa HKBP 160 tahun telah berdiri dari tanah Batak. Dan gerakan yang pertama sekali dilakukan oleh para pekabar Indi Sembing di HKBP adalah untuk menciptakan hidup yang rukun dan damai. Bahwa manusia harus diperlakukan sama derajat. Para ibu-ibu dan para wanita harus diperlakukan sama derajatnya dengan para pria. Laki-laki. Wanita harus diperlakukan sebagaimana ia punya hak. Begitu juga dalam ini diceritakan tentang orang-orang Muslim, janda-janda. Bahkan orang Batak juga harus memperlakukan janda-janda sama dengan hak yang lain. Mulu mimba baru sada ilma dan belum kapal. Soalnya, anak baru, jangan berulum, nama pangol ulum. Masalah zabar terambul, anak baru, mazulu. Bahkan wanita dianggap sebagai pelayan laki-laki. Itu rupanya bersamaru saya tidak bisa dulu kalau dikatakan akal nafkah ilmu akal pengenalan. Pengenalan itu pembibitan. Saya lebih bersetuju kalau disebutkan bagi para ibu-ibu wanita itu akasur ibadah. So kamu akasur ibadah,
melakukan pembenaran. Pembenaran itu adalah pembebasan. Saya tidak berkenan dengan kalimat itu. Hak betul serius untuk mengangkat dan menciptakan kehidupan yang rukun dan damai, mengangkat derajat kehidupan para wanita dan janda, dan juga pria laki-laki tidak boleh memperlakukan wanita seperti memperlakukan budak, memperlakukan hamba. Kita harus menghargai hak-hak kemanusiaan yang lainnya. Wanita bapak dulu dianggap sebagai pelayan bagi pria yang lebih sembah seluruh hamba. Dulu orang bapak sangat bangga dengan pertukaran, sangat bangga dengan pertukaran. Maka kelompok masyarakat bapak dengan bapak yang lain, perhubungan, perkampungan dengan perkampungan yang lain, ditanami bambu sebagai perisai peperangan. Dulu orang bapak sangat gencar melakukan perang. Tetapi begitu Injil masuk, firman Tuhan diperdengarkan di tengah-tengah orang batak. Orang batak semakin sadar bahwa hidup dengan rukun adalah bukti suatu kemajuan dan suatu kemakmuran. Jangan mabusuk na penahapa na oto supergadusan. Jangan sekarang bersama-sama kita harus maju. Suatu keluarga dikatakan keluarga yang berbahagia, di mana di dalam keluarga tersebut dipelihara hidup rukun dan damai satu sama lain, harus saling menghargai. Orang bilang bahwa menghargai ang rozabu bisa pula-pula. Oh, betul mahapang. Rozabu bisa pula. Apa rozabu pemenggalan lima sesuai sontano, sonmasa. Bahwa rozabu bisa pula mazabu. Bolu-bolu dan doa cuma balik rozabu. Bah, apa mana lima tua-tua yang bolu-bolu? Harus kita perhatikan bagaimana kita untuk menerima kemajuan, dan kita harus menghargai satu dengan yang lain. Tentu dengan datangnya kabar baik, kabar sukacita di dalam kehidupan orang bapak. Jangan dong beranak bapak, jangan dong beranak hatoban. Yang sebenarnya pada saat ini sudah mulai dihapus, walaupun masih ada peninggalannya. Cuma kalau ada pesta adat terus setangga emak, anak ada rumah anak hatuban, tidak ada lagi saling merendahkan terhadap yang lain. Kita ini adalah sama, dan masih banyak lagi aspek kehidupan yang telah diperbaharui oleh kehadiran Injil, menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Semoga selama kita memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang lain, bahkan orang-orang kecil, orang-orang asing katanya, anak-anak yatim piatu, janganlah engkau memperkosa hak mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, ada satu firman Tuhan yang mendasari tindakan kita terhadap orang lain dalam Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12, Yesus telah berfirman kepada kita bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat.
dan sifat para nabi. Berbuatlah demikian kepada mereka. Berarti dalam hidup kita Tuhan pakai menjadi berkat kepada orang lain. Selalu katakan, selalu damai berita, sebaik damai berita memberi berkat, memberi tumpangan. Semoga Tuhan memberkatimu. Demikian kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kerukunan yang dimaksud dalam bab ini adalah menyadarkan umat akan kehadiran Allah. Kerukunan menjamin kehadiran Allah. Mari baca kitab Mazmur 133. Mazmur 133 dikatakan satu pasal itu bahwa kerukunan menjamin kehadiran Allah. Lihatlah betapa baiknya ketika rukun dan damai akan datang berkat-berkat yang melimpah, bahkan minyak yang meleleh dari kepala Harun, meleleh sampai ke jubahnya, meleleh sampai ke rumbal-rumbalnya. Demikian berkat Tuhan seperti berkat yang turun dari Bukit Sion, air yang memberkati, memberi kesejukan. Itulah janji yang kita terima dengan firman ini. Kehadiran Allah yang mengatasi segala persoalan kehidupan, kehadiran Allah di Mesir yang mendamaikan Israel bersatu untuk kembali ke tanah perjanjian, menjadi orang-orang yang berdosa dan kemudian akan memberkatakan dan memperlakukan manusia yang lain sebagai manusia yang berbeda. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai bangsa Allah terpanggil untuk menghargai hak-hak semua orang. Kita harus memberi perlindungan kepada orang-orang yang teraniaya, orang-orang kecil. Perilaku kita harus membebaskan. Perilaku yang memberikan perhatian penuh bagi orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan kepada orang sombong. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sombong. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tinggi hati. Sekalipun dia memperoleh banyak harta, jabatan, dan kekayaan yang lainnya, Tuhan tidak berkenan. Asal kalau ia sombong. Tetapi Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati, yang memperlakukan orang-orang rendah. Tuhan berkenan kepada manusia yang memperlakukan manusia yang lain sebagaimana ia diperlakukan dengan hak-haknya. Kita harus menyadari bahwa ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, itu menegaskan kepada kita kehadiran Allah yang datang dalam hidupmu. Karena itu Bapak Ibu, janganlah kita pernah melupakan kehadiran Allah dalam hidupmu. Peliharalah kebaikan perilakumu terhadap semua orang.
itulah candana kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Banyak mukjizat yang kami terima daripada berkat-Mu melimpah. Kehadiran Tuhan atas hidup kami. Ketika kami sakit, Tuhan hadir. Ketika kami susah, Tuhan hadir. Ketika kami bergerak, Tuhan hadir menguatkan kami. Ketika kami bingung, Tuhan hadir memberi keyakinan kepada kami. Demikianlah Tuhan, firman-Mu menjelaskan kepada kami bagaimana kami bisa berkenan di hadapan Tuhan dengan memperlakukan manusia yang lain sebagaimana kami memperlakukan diri kami. Tuhan mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Biarlah kasih itu menjadi dasar kehidupan keluarga masing-masing. Biarlah kasih itu menjadi dasar kehidupan di tengah-tengah gereja ini. Agar kami yakin bahwa Tuhan benar-benar sayang dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami juga berkenan untuk segala berkat-berkat yang melimpah yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebahagian daripada berkat itu, kami serahkan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dalam pelayanan di kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami bersama banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.